Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sementara itu, perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Baik, langsung saja. Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia, dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Nah, begitu juga dengan keberagaman budaya, khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa, khususnya di Indonesia yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dilengkapi dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Nah, Indonesia adalah negara dengan penduduk paling terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 253 juta orang, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, meskipun mayoritas Islam, Indonesia mampu menunjukkan bahwa Islam dan agama ataupun keyakinan lainnya serta demokrasi dan modernitas dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi. Untuk itulah pada tataran internasional dan regional, Indonesia tidak henti-hentinya mendukung upaya dialog antar umat beragama sebagai resolusi damai dan demokratis dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Nah, hal itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi tempat tujuan wisata yang paling digemari wisatawan asing. Nah, masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar juga dapat mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan, nah, khususnya di Indonesia, sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Nah, kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga dia menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal seperti bahasa, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem kekerabatan, dan religi. Kebudayaan di belahan dunia sangat beraneka ragam, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan adat istiadat, sehingga khusus untuk Indonesia saja sudah beraneka ragam kebudayaannya yang tercipta oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Begitu juga dengan sistem pengetahuan akan berisi tentang simbol-simbol pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat pemiliknya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya. Maka dapat dilihat dan tidak dipungkiri setiap suku bangsa mempunyai simbol-simbol untuk menginterpretasikan lingkungannya. Begitu juga dengan suku Mandailing yang mempunyai makna simbolis pada patung Sang Kalon dan Naraco sebagai simbol hukum dan keadilan dalam bermasyarakat. Nah, Indonesia dengan sebanyak 1.128 suku Indonesia yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau memiliki keberagaman budaya sebagai satu aset besar yang bersifat dinamis atau selalu berkembang. Nah, sejarah juga mencatat keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengatasi konflik berlatar belakang keberagaman budaya. Bangsa ini berhasil dalam mengelola keberagaman budaya sedemikian rupa sehingga menjadi sumber kekayaan. Kemudian itu menjadi manfaat dari keberagaman budaya. Yang pertama, menjadi identitas bangsa di mata dunia. Keberagaman budaya menciptakan identitas bagi suatu bangsa. Identitas tersebut akan membuat bangsa semakin dikenal di mata dunia.
Kemudian ada memperkaya kebudayaan nasional. Nah, keberagaman budaya bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai contoh, Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke mempunyai kebudayaan khas di tiap daerahnya. Hal ini menjadikan Indonesia sangat kaya dalam hal kebudayaan. Kemudian dapat mempererat persaudaraan. Nah, keberagaman budaya bagi suatu bangsa manfaatnya bisa mempererat ikatan persaudaraan. Ikatan ini tumbuh karena masyarakatnya saling menghormati serta menghargai tiap kebudayaan, tanpa merasa budayanya jauh lebih baik dibanding lainnya. Kemudian menjadi aset wisata. Keberagaman budaya yang dimiliki suatu bangsa menghasilkan daya tarik tersendiri, khususnya bagi warga mancanegara. Nah, dengan demikian keberagaman budaya dapat dijadikan potensi atau aset wisata bagi suatu bangsa. Nah, Indonesia sendiri adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya, tapi juga ragam budaya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Nah, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu meski memiliki aneka ragam suku budaya, agama dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut itu mengukuhkan bahwa sejatinya keberagaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lantas, apa wujud keberagaman budaya bangsa Indonesia? Yang pertama, ada rumah adat. Rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai dengan hari ini masih ada yang ditinggali, tapi ada juga yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam bermasyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, kemudian ekonomi dan religinya. Nah, Indonesia setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Misalnya, rumah Gadang di Sumatera Barat, Gapura Candi Bentar yang merupakan rumah adat Bali. Kemudian ada rumah Joglo khas Jawa Tengah, rumah Panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional. Nah, yang pertama ada keadaan dan letak geografis. Nah, keadaan dan letak geografis Indonesia itu turut mempengaruhi budaya lokal, sehingga menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Nah, budaya daerah dapat menjadikan cerminan penduduk yang dalam beradaptasi terhadap keadaan geografis wilayah yang mereka tinggali. Nah, cara beradaptasi tersebut beberapa di antaranya terlihat dari mata pencaharian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi penduduk setempat. Nah, wilayah kepulauan Indonesia, penduduk yang mendiami suatu wilayah pulau di Indonesia dipisahkan oleh daratan dan lautan. Nah, pemisah tersebut itu yang menyebabkan suku ataupun kelompok suku yang mendiami suatu wilayah mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, kondisi wilayah kepulauan Indonesia menyebabkan budaya lokal untuk mempertahankan segala bentuk kehidupannya. Kondisi wilayah di kepulauan Indonesia menyebabkan terjadinya isolasi geografis. Nah, isolasi geografis menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau-pulau tertentu memiliki kebudayaan khas. Nah, kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab budaya lokal yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Keberagaman budaya menjadi identitas yang berharga untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus menghargai dan melestarikan budaya bangsa, supaya budaya yang dimiliki tadi ini oleh bangsa tidak luntur dan dapat diwariskan lagi untuk generasi mendatang. Nah, adapun dampak negatif daripada keberagaman, selain memiliki manfaat, keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa juga dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila kita tidak menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati budaya daerah lain. Nah, dampak negatif keberagaman antara lain yaitu menumbuhkan iri hati dan kedengkian akibat adanya kesenjangan sosial.
kemudian adanya hambatan pergaulan akibat perbedaan bahasa dan budaya. Kemudian keberagaman suku bangsa mempersulit pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan. Hambatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan karena keberagaman sikap mental yang dimiliki. Nah, untuk menghindari tadi ini dampak negatif yang dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan, tentunya kita harus mempunyai sikap-sikap yang perlu kita kembangkan. Nah, sikap-sikap yang perlu kita kembangkan di dalam keberagaman yaitu kita harus menghindari sikap egois. Kemudian bisa lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Kemudian kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian berusaha mengenal dan belajar budaya daerah lain. Kemudian menghormati adat, kebiasaan suku, dan lain-lain. Adapun upaya-upaya tersebut di atas, seperti saya sebutkan tadi, harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Nah, dengan demikian, keberagaman akan membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang kaya dan besar. Nah, banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia justru bisa menjadi kekuatan besar, terutama jika dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dalam kesatuan NKRI. Cara melestarikan budaya. Keberagaman budaya menjadi identitas yang berharga untuk bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus menghargai dan melestarikan budaya bangsa, supaya budaya yang dimiliki oleh bangsa kita tidak luntur dan dapat diwariskan lagi untuk generasi mendatang. Bagaimana cara untuk melestarikan budaya? Yaitu mempelajari budaya bangsa. Untuk melestarikan budaya, maka kita harus mengenal budaya tersebut. Nah, setelah mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, kita akan lebih menghargai dan mencintai budaya bangsa Indonesia. Kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, setelah mengetahui seluk-beluk budaya sendiri, sebaiknya menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Nah, salah satu caranya adalah mengajarkan kepada orang lain, baik di lingkungan rumah atau sekolah. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka semakin banyak orang yang mengetahui mengenai budaya daerah, maka akan lebih banyak wawasan mengenai kebudayaan, sehingga itu memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan pengetahuan kebudayaan. Semakin banyak pengetahuan budaya yang dimiliki, maka semakin besar rasa kita untuk saling menghormati kebudayaan orang lain. Kemudian kita bisa mengenalkan budaya ke negara lain. Pelestarian budaya dapat kita lakukan dengan memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara lain. Nah, tujuannya agar negara lain bisa mengenal dan menghargai budaya Indonesia. Terlebih dengan adanya teknologi media sosial yang semakin canggih. Nah, dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa memposting foto maupun video kesenian lokal dan budaya daerah Indonesia. Dengan memposting hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Hal ini karena yang memanfaatkan media sosial atau internet itu tidak terbatas, bukan hanya orang Indonesia, melainkan semua orang di dunia. Nah, memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri juga bisa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan budaya Indonesia. Nah, bagi beberapa orang yang sedang bekerja, sekolah, atau liburan ke luar negeri, bisa menggunakan baju-baju produk hasil budaya lokal. Nah, jika ada salah satu produsen baju lokal Indonesia yang di luar negeri, bisa menjadi sarana yang baik untuk kita menggunakannya. Nah, kemudian tidak terpengaruh budaya asing. Di era teknologi seperti ini, budaya asing semakin mudah untuk masuk ke tanah air. Budaya tersebut pun kerap menggeser keberadaan budaya lokal dengan banyak budaya asing yang masuk. Sebaiknya kita menjadikan budaya sendiri sebagai identitas diri, menjadi peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Meski budaya asing dinilai lebih modern dan lebih gaul, budaya Indonesia juga tidak kalah bagusnya untuk diperkenalkan. Nah, jika budaya asing begitu-begitu saja, budaya Indonesia justru banyak ragamnya. Selain tidak terpengaruh budaya asing, sebaiknya kita tetap memilih budaya asing untuk dipelajari. Jangan sampai asal memilih dan menghilangkan budaya sendiri.
kita boleh mempelajari budaya asing, namun harus dengan cermat, mengambil sisi positif yang bisa mengembangkan diri kita, tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan sendiri.